Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ewal Channel. Jadi di video kali ini saya mau berbagi tips, trik, dan informasi seputar bagaimana cara membuat dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk merakit satu buah joran. Dan tentunya dengan tips rahasia, yaitu bagaimana cara membuat joran yang enak dipakai. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi gini guys, minggu lalu saya beli joran ini ya. Ini barusan saya pakai kemarin ya. Baru saja saya pakai, ini belum saya bersihin nih. Ini jorannya seperti ini. Ini panjangnya 155 cm, mereknya Elito ya. Ada bendera Indonesianya juga ya. Nah, ini seperti ini penampakannya. Dan tingkat kelenturannya ini. Nah, tingkat kelenturannya ini ya. Nah gitu ya. Nah, joran Elito ini harganya 90.000 kalau di tempat saya ya. Sementara joran yang saya buat, saya rakit ya, yaitu ini. Ini kelihatan banget ya. Nah, ini saya buat bikin unik ya, kayak gini nih. Ini saya cat ya biar nggak terlalu gelap. Lihat kan, ini handmade banget ya. Ini cuman lilitan benang jahit. Saya kasih lem Alteco atau lem Korea, kemudian kita tutup menggunakan lem steel. Kayak gitu aja sih tuh mamaritnya ya. Tuh. Nah, ini panjangnya sepanjang 150 atau 1,5 meter. Jadi kurang sedikit, kurang 5 cm dari joran yang saya beli. Tingkat kelenturannya seperti ini. Ya. Boleh lagi. Nah, bisa dibedakan ya. Oke, sekedar informasi guys, ternyata joran yang saya beli itu walaupun kategorinya joran lentur, ternyata dia kurang begitu lentur guys. Karena sering sekali saya mendapati hasil mancing yang gagal ya, sering mocel ya, karena saya menggunakan kail kecil. Jadi yang biasanya kalau kailnya kecil seperti mancing cotton bud itu, biasanya dia menggunakan joran yang lentur ya, yang benar-benar lentur supaya mengimbangi biar tidak mocel gitu ya. Tapi saya beli joran yang di toko yang harga 90.000 tadi, ternyata walaupun kategorinya lentur tapi masih saja kaku gitu ya, sehingga banyak terjadi mocel seperti video ini nih ya. Mocel. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara saya membuat joran. Yang pertama, untuk bagian batang ini ya. Nah, ini sekalian informasi harga ya. Kita beli yang di toko pancing yang seperti ini, batangan-batangan seperti ini ya, tapi cari yang lentur ya. Yang biasa panjangnya ada yang 1,65 meter kan gitu ya, ada yang 1,5 meter, 1,55 meter juga ada ya. Saya kebetulan kalau yang ini saya belinya yang panjangnya 1,60 meter. Kemudian saya potong ya. Nah, ini kalau di tempat saya harganya batang joran ini aja ya, tanpa memarit ini ya, itu harganya seharga Rp15.000. Kemudian untuk handle ini ya, ini saya tutup ya. Nah, ini tutup, ini saya juga cat. Ini saya beli yang biasa banget ya, yang harganya Rp20.000. Rp20.000 ditambah Rp15.000 jadi Rp35.000 ya. Kemudian untuk mamarit ini ya, mamarit ini sebanyak yang 7 buah ini nih. Nah, sampai ujung yang satu set ini di tempat saya harganya Rp15.000 ya. 35 tambah 15.000 berarti 50.000 ya. Kemudian untuk sambungan ini harganya goceng di saya. Jadi 50.000 tambah 5.000 55.000 gitu ya. Kemudian sama lemnya gitu ya, habislah sekitar 10.000, jadi sekitar 65.000. Sementara yang saya beli tadi, yang joran yang tadi ya, itu harganya sekitar 90.000 ya kalau di tempat saya. Joran yang kita beli di toko, selain daripada cara pegangannya nggak sesuai kadang-kadang ya, kenyamanan orang mungkin berbeda-beda ya, tapi kita ambil yang garis umumnya saja. Kalau joran yang kita beli dari toko cenderung ya, kebanyakan dia lebih beratnya berat ke depan. Dia berat ke depan, pas dipegang gini itu dia beratnya ke depan, selalu berat ke depan. Kalau kita pegangnya lama gini, kita pegel juga ya, nggak enak gitu, nggak nyaman ya. Karena biasanya posisi ininya ya, posisi sambungan ini ya, ini kan sambungannya tuh ya. Nah, posisi sambungan ini biasanya dia dibagi rata, jadi
diukur keseluruhan panjang joran, kemudian dia dibagi tengah gitu ya. Jadi 50% 50%. Kalau misalkan 150 berarti 75 biasanya kayak gitu. Sehingga joran itu lebih cenderung berat ke depan. Ada juga yang joran itu beratnya ke belakang ya, beratnya ke sini malah ya. Ke belakang sini berat di sini. Jadi itu juga nggak enak ya. Ada yang berat di tengah juga ada, beratnya di tengah. Kerasa lah kalau yang sering pegang joran ya, beratnya di tengah ya. Pokoknya nggak nyaman deh. Nah, tips dari saya untuk kenyamanan joran, biasanya kalau saya ya, joran itu selain daripada lentur, juga cara memotongnya ya. Joran yang batangan tadi ya, kita masukkan ke sini, ke handle ini ya. Kita masukkan, cari pasnya aja. Kalau terlalu besar ujung joran batangannya kita potong ya. Nggak terlalu ribet diamplas lah, nggak apa-apa, kita potong. Yang penting masuk ke sini, masuk ke dalam sini, tembusin sini ya. Kemudian sampai dengan ujung ini ya, sampai dengan ujung ini kita ukur. Misalkan kita mau mainnya di 1,5 meter atau 150 cm. Itu cara pembagiannya, cara pemotongannya antara 40 sampai dengan 45% gitu ya. Jadi misalkan kalau panjang ini misalkan sampai dengan sini itu 1,5 meter. Nah, 45% dari 1,5 meter itu untuk bagian depan gitu ya. Kalian tinggal hitung saja ya. Oke. Nah, ternyata kalau untuk joran yang saya buat ini ternyata sangat nyaman ya digunakan ya. Selain daripada lentur, cara megangnya juga seimbang gitu. Kita kalau pegang gini lama nggak pegel gitu ya. Disimpan juga dia nggak apa-apa gitu, enak. Apalagi kalau disimpan ya. Cara nariknya juga enak. Pokoknya enak aja lah ya. Pokoknya enak. Oke guys, jadi gitu ya. Kalau tadi kita beli dengan harga 90.000, ternyata jorannya tidak sesuai dengan selera kita ya. Tapi yang kita buat sendiri justru lebih murah dan sesuai dengan selera kita. Gitu ya. Karena joran itu biasanya kalau istilah pemancing harus nyetir ya, harus nyetir. Kayak setir gitu. Enak ya. Kalau yang ini masih manual ya, berat kalau setir mobil, istilah setir mobil gitu ya. Sementara untuk yang saya buat ini udah power steering, enak ya, lekak-lekuknya enak ya, nariknya juga enak. Beban reel juga tidak begitu berat ya, dipegang juga enak. Dan kalau punya perasaan seperti itu sudah secara otomatis joran pasti hoki. Oke guys, segitu aja informasi dari saya, tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.